Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Belum dengar suaranya. Salam, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini yang lebih dahsyat lagi. Saya percaya di tahun 2005 ini, meskipun berita di dunia ini aneh-aneh, tapi kita tetap percaya bahwa Allah kita Allah yang selalu bertanggung jawab dalam hidup kita. Ya, kita akan mulai, kita akan tundukkan kepala, kita bersyukur sama Tuhan. Bapak, kami menikmati begitu luar biasanya Engkau, kasih-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaanmu selalu kami nikmati Tuhan. Itu menyatakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu itu ya dan amin. Setiap orang yang berharap, percaya kepada janji-janji-Mu, maka dia akan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, pelukan-Mu. Kami rindu ingin memberikan yang terbaik mulai pujian penyembahan kami. Karena Engkau Allah suka dipuji, Engkau Allah disembah. Karena biarlah hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan setiap hari. Dalam pelukan-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku
tempat pengharapan dan perlindungan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini tidak bisa menjamin segalanya. Kekuatan, kekuasaan yang ada di dunia ini hilang segalanya. Tapi Tuhan kita selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bagi aku penuh menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bagi aku Tuhan kita yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang Bapa segalanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu di tengah tempat ini. Percaya Kau melakukan segalanya, sesuatu yang begitu dahsyat. Umat-Mu ini butuh Tuhan Engkau. Umat-Mu ini perlu Engkau. Tanpa Engkau mereka hancur Tuhan. Percaya sukacitamu, hadirat-Mu adalah kekuatan yang begitu dahsyat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kasih salam satu sama lain, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih 5 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan wajah yang senyum. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Glory. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas.
yang luar biasa. Yesus nama diangkat, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama diangkat dalam nama. Terima kasih Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kuasa-Mu yang begitu dahsyat, takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama diangkat dalam nama. Kau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami, selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Karya-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa selama-lamanya. Serukan namanya. Siapa? Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama diangkat. Yesus, Yesus, atas segala nama. Yesus nama diangkat segala nama. Terima kasih Tuhan. Oh, hey. Beri kemuliaan yang begitu luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita begitu dahsyat, begitu besar, maka kita tidak perlu ragu lagi. Amin. Amin. Katakan sampai kanan muka belakang, Tuhanmu luar biasa, jangan ragu kau. Amin. Lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hey. Glory. Hey. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Sama-sama katakan dengan percaya, Yesus kau Raja dalam hidupku. Lagi Yesus kau Raja dalam hidupku. Yes, hanya
Yesus kau raja dalam hidup. Untuk selamanya. Yes, hanya kau sumber kuasamu. Langit Tuhan biasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Lamanya. Haleluya. Kalau kita dikasih Tuhan talenta, Tuhan ingin kita kembangkan dengan baik. Amin. Sekali lagi sebelum kita duduk, katakan sebelah kanan kiri muka belakang. Selalu tetap semangat di dalam Tuhan. Silakan duduk Pak, Bu, puji Tuhan. Harga boleh naik, boleh larang ya. Tapi kita tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapkan persembahan kita untuk kas sosial, hati kita untuk firman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati segalanya. Keindahan, kemesraan bersama Tuhan. Kasih-Nya di dalam hadirat-Nya. Kita diubah oleh Tuhan. Bahkan firman-Nya akan selalu kuat di dalam hidup kita. Menerangi, memberikan hidup untuk selama-lamanya. Yang bertugas saya persilakan untuk terima kasih Yesus. Bersuka cita pagi hari. Menikmati Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi saat indah berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Kita berdiri bersama-sama, nikmati pujian ini. Saat indah, yes, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, Bapa, dan berada dalam pelukanmu, begitu mesra bersamamu Tuhan. Menikmati kasih. Angkat tanganmu sama-sama yang percaya kepada Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Tanpa musik, hadiratmu Tuhan, Aba dalam nama Yesus. ku rasakan Izinkan kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kekudusanmu, Karena ketika kami bisa menikmati hadirat-Mu, hidup kami diubahkan. Kami dikuatkan. Kami dipulihkan. Ketika kami berjumpa dengan-Mu. rindu Mari Roh Kudus tolong kami. diam dalam bait-Mu, Tolong kami Roh Kudus. menikmati kasih anugerah-Mu. Kami hormati Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah serwa sekalian alam. Tuhan yang berdaulat atas bumi dan surga. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Yesus Kristus Tuhan. Kami sedang beribadah di hadapan. Kami ingin meninggikan. Kami ingin melayani. Dan kami tahu Engkau menjamah kami. Engkau melawat kami. Engkau memegang hati kami. Biarlah seluruh hati yang ada di tempat ini terbuka untuk firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi bibir tanah liat ini dengan kasih setia. Dalam nama Yesus semua yang siap dengar firman katakan. Amin. Amin. Silahkan duduk. Silahkan. Shalom saudara. Coba tanyakan bagaimana kabar depanmu, belakangmu. Di tahun yang baru ini bagaimana kabarnya? Semua baik-baik? Nah, saudara yang membawa minyak yang belum ditaruh di depan bisa taruh di depan. Saya kasih kesempatan 1 menit. Yuk silakan. Kalau tidak membawa bisa beli di toko ada disediakan.
Pagi hari ini Pak Bambang harus melayani di Kediri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tak terasa ini sudah minggu kedua. Ya, ingin menyampaikan tema setengah tahun ini kan kita dipanggil untuk melayani. Mungkin jemaat berpikir, saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak bisa. Saudara, bukan untuk jadi pendeta, bukan juga untuk menjadi full timer, tetapi sebenarnya kita diselamatkan oleh Tuhan itu dengan tujuan yang besar. Adalah melayani Tuhan. Ketika orang Israel dibebaskan dari Mesir, tujuannya cuma satu kok. Mereka itu bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan hidup mereka. Hampir 3 juta orang itu tidak menjadi Musa semuanya. Hanya Musa yang memimpin dan para tua-tua. Tetapi hidup mereka dikeluarkan dari Mesir. Sama dengan kita ditebus dari dosa. Mesir itu bisa berbicara tentang dunia. Kita dikeluarkan adalah untuk beribadah kepada Dia. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa melayani kalau kita tidak mengalami titik balik? Karena hidup kita ini mau tidak mau saudaraku, hidup yang lama kita ini kan puluhan tahun saudaraku. Saya sebagai anak pendeta pun saya merasakan bahwa saya tidak dari saya lahir baru, enggak. Sekalipun saya anak perjanjian yang dijanjikan mama saya kepada Tuhan, tetapi saya lahir baru ketika saya umur 15 tahun. Selama 15 tahun ini saya tahu saya dididik dengan firman Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Tiap pagi jam 5 harus sudah bangun. Saya ngerti. Saya tahu bahwa orang tua saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tetapi itu tidak membuat otomatis saya lahir baru. Saya mengalami titik balik. Enggak. Saudaraku. Hanya ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka hidup saya dipulihkan. Hidup saya diubahkan, saudara. Betapa banyaknya orang yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak mengalami perubahan hidup. Tidak mengalami pemulihan hidup, pemulihan hati. Nah ini adalah orang Kristen yang paling miskin. Saudara, kalau ada orang Kristen yang tidak mengalami pemulihan hidupnya, tidak mengalami pemulihan hatinya, maka engkau tergolong orang Kristen yang miskin. Ya, orang Kristen miskin itu bukan tidak punya duit. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi orang Kristen miskin adalah orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup. Itu orang Kristen paling miskin. Yuk kita buka kitab Yosua pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Kalau sudah ketemu Yosua 5, katakan amin. Yang ngomong amin baru 3 kayaknya. Mulai ayat 1 sampai 12. Yosua 5 mulai ayat 1 sampai 12 ya. Kalau ditampilkan yang ngerpek saja. Ketika semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan dan di depan orang Israel sehingga mereka dapat menyeberang. Ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Lalu Yosua membuat pisau-pisau dari batu dan menyunat orang Israel di bukit Aralot. Sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat. Tapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat.
Yosua menyunat anak-anak mereka yang telah diberikan Tuhan sebagai pengganti mereka. Mereka masih berkulup karena mereka belum disunat dalam perjalanan. Tuhan berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Perhatikan baik-baik, ini adalah titik balik di mana orang Israel mengalami satu kehidupan yang berbeda. Sehingga membawa orang Israel itu hidup dengan iman, saudaraku. Nah, selama 40 tahun ini di bawah kepemimpinan Musa, 40 tahun. Next berikutnya ya. 40 tahun orang Israel itu dipimpin. Mereka berjalan keluar dari Mesir. Mereka dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang. Jadi mereka gak kepanasan. Saudara, di padang pasir itu panas ya. Ketika kami lewat dari Mesir mau ke Israel naik bus itu sekitar 7 jam. Saudaraku, naik bus 7 jam. Saudara bisa bayangkan kalau jalan kaki. Ini busnya jalannya 150-180 kilometer per jam. Kanan kiri saya lihat padang gurun. Saya mulai memikirkan bagaimana orang Israel jalan kaki dan bukan satu keluarga, tetapi hampir 3 juta orang. Memimpin manusia yang segitu banyaknya untuk berjalan bersama-sama untuk menuju tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, saudaraku. Ketika siang itu panas setengah mati. Dan mereka dipimpin oleh tiang awan. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka berkemah di padang belantara itu. Kalau tiang awan itu bergerak, maka mereka harus membongkar kemah mereka untuk berjalan sesuai dengan tuntunan tiang awan itu. Allah hadir melalui tiang awan. Dan kalau malam hari, enggak ada saudaraku, dulu itu belum ada listrik. Enggak ada penerangan. Maka Yesuslah yang menjadi tiang api bagi mereka. Tiang awan itu berubah menjadi tiang api, hampir 3 juta orang. Itu diterangi, gak enak sing gelap. Sudah bisa bayangkan penduduk kota Ngawi 1 juta. Berarti hampir 3 kali penduduk Ngawi dikumpulkan. Dan mereka diterangi oleh tiang api. 40 tahun mereka dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel berjalan dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat tiang awan itu. Mereka melihat tiang api itu. Saudaraku, 40 tahun. Saudaraku, mereka makan mana kirimannya Tuhan tiap pagi. Ngono ya enek sing elekan lho saudaraku. Karena males, wes esok aku gak njupuk iki tak do beli. Loh ada loh. Ya inilah faktanya bahwa orang yang percaya kepada Yesus tuh ya enek sing nakalan ambek elekan. Bener apa bener? Ya enek sing males. Tiap pagi Musa kasih perintah setiap pagi kecuali Sabat. Ambil seperlumu, secukupmu. Mana itu untuk kau masak setiap hari. Nah ada orang anak, ada ceritanya di Alkitab dituliskan. Ada yang males. Wes aku hari ini ambil double porsi. Besok aku gak usah bangun. Lah tenan sesuk ora tangi deh. Dia mau masak. Mananya jadi ulet kabeh saudaraku. Jadi set semuanya. Ya puasalah mereka hari itu. Alkitab sudah mengatakan setiap hari kecuali waktu Sabat mereka ambil double porsi. Kalau besok Sabat, hari Jumat mereka ambil double porsi. Karena Sabat tidak boleh. Mereka ambil mana? Nah ada juga yang ngetes. Wis aku tak ngambil 1 porsi saja. Toh besok coba toh masa toh Tuhan tidak menurunkan. Lah tenan cuman ngambil 1 porsi. Sesoknya mana nih gak turun.
poso juga saudaraku. Nah, ini macam-macam. Untung di Karangasem itu gak ada yang nambeng ya. Gak ada anak Tuhan di Karangasem ini yang nambeng di El Shaddai ini. Saya bersyukur kalau saudara ada yang nambeng. Cuman balilo ya boleh rata-rata nyelenting gitu ya tidak tahu lagi. Tapi saya berharap kita ngerti semua yang ditulis kali itu adalah untuk hidup kita. Kita akan lihat video klip ini bagaimana Tuhan tiang awan dan tiang api ini supaya kita ngerti saudaraku ya. Kalau gak ada gambarannya itu kadang-kadang itu kurang ngeh gitu loh. Bagaimana Tuhan memimpin orang Israel melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan inilah yang melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Ketika malam, dia akan berubah, saudaraku, menjadi tiang api. Stop. Nah, ketika malam, tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang menudungi mereka, menghangatkan mereka. Karena di padang pasir, kalau malam tuh dingin, benar-benar dingin, saudaraku. Bisa menggigil, saudara, kalau di padang pasir itu. Lek siang panasnya setengah mati, coba saudara, kita waktu musim panas saja. Lek awan panas, moro-moro sore udan, greges merah. Wes itu vitamin C laris itu. Ya, obat-obat flu laris. Kakak saya ngomong kalau musim flu, wah dia ramai sekali itu prakteknya. Saudara, karena apa? Siang itu panas, tiba-tiba sore hujan. Yang badan tuh gak enak. Coba pikirkan saudaraku, Tuhan melindungi mereka 40 tahun. Nah, akhirnya Musa dikatakan di sini mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang-orang Israel yang keluar dari Mesir yang dewasa itu udah mati semuanya. Karena mereka itu tidak mengindahkan firman. Memang Tuhan ngomong kepada Musa, kasih tahu kepada umatku bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya orang yang berumur 20 tahun ke bawah, mereka yang boleh masuk tanah Kanaan. Saking gregetannya Tuhan. Saya ternyata Tuhan itu iso gregetan. Ngomong kanan kiri. Sing gregetan duduk wetok. Tuhan iso gregetan. Dengan caranya Tuhan berkata kepada Musa, Musa ngomong kepada bangsa Israel yang umur 20 tahun ke atas mati semua di padang gurun. 40 tahun diputar sama Tuhan untuk mereka mati di padang gurun. Nah mereka tuh udah disunat sebenarnya pada waktu itu. Nah ini kan mereka sudah melewati Laut Merah terbelah. Laut Merah itu luas saudara. Saya benar-benar ketika masuk di terowongannya itu di bawah laut itu. Saya berkata kepada Tuhan, ladalah Tuhan, ladalah. Ini terowongan bukan kau belah. Itu saja saya berkata, ampun hebatnya Tuhanku. Apalagi kalau laut itu terbelah saudara. Sepanjang terowongan itu dari Mesir ke Israel. Itu lewat laut itu. Nah karena enggak dibelah lagi sama Tuhan ya cuman sekali itu. Kami lewat terowongan, manusia bikin terowongan. Saya berkata, saya menikmati di bawah terowongan itu sambil saya menyembah Tuhan. Oh ini toh yang waktu itu dibelah oleh Tuhan. Laut ini toh, betapa dahsyatnya Tuhan yang saya sembah. Betapa hebatnya Tuhan yang kita puji. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita layani. Dia membelah laut itu dan orang Israel berjalan di sana. Dan setelah mereka keluar di sana, mereka di padang gurun itu, Tuhan berkata, bahwa orang-orang yang tidak mentaati firman tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Sampailah satu ketika Yosua yang memimpin, karena itu sudah dialihkan kepada Yosua kepemimpinannya. Tuhan berkata dalam kitab Yosua pasal 1, sebagaimana aku menyertai Musa, maka aku akan menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang tahan berdiri di hadapanmu menghadapi engkau. Itu perkataan Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua memimpin orang Israel ketika mereka mau masuk tanah Kanaan yang dinamakan Yeriko. Mereka harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan itu 21 km persegi. Saudaraku, luas sekali. Gak ada kapal waktu itu. Saudaraku, gak ada kapal. Dan orang
orang sekian banyaknya. Karena Tuhan sudah berjanji seperti penyertaannya kepada Musa, demikian juga kepada Yosua. Maka Tuhan menggenapi itu. Sungai Yordan yang demikian luas itu terbelah menjadi dua. Maka orang Israel bisa menyeberang ke sana. Next, berikutnya kita akan lihat. Keluaran 13, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Perhatikan baik-baik. Dalam zaman Musa, lihat ini, tiang awan itu menuntun. Dan waktu malam itu tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi kalau Tuhan inginkan malam jalan, jalan loh mereka. Bagaimana caranya mereka jalan? Ada tiang api yang menuntun mereka. Halo, jam 12 malam tadi malam saudara di mana? Alam impian? Waktu itu kalau Tuhan inginkan orang Israel berjalan tengah malam, mereka harus berjalan. Dan yang menuntun mereka adalah tiang api. Next, berikutnya. Kita lihat, saudaraku. Yuk. Sekarang zamannya Yosua. Ini Yosua katakan mereka harus menyeberang sungai Yordan. Untuk sampai kepada Yeriko. Dan tembok Yeriko itu tebalnya 6 meter. Sehingga 2 kereta bisa bersimpangan. Kota Yeriko itu adalah kota yang mau diberikan Allah kepada orang Israel. Karena kota itu di situ ada limpah susu dan madunya. Tetapi di Yeriko itu ada orang-orang enak, ada orang-orang Het, orang yang tinggi besar, saudaraku. Orang-orang yang besar yang berperawan dan kotanya dikelilingi dengan tembok. Saya nggak ngerti bangunnya tembok. Itu gede banget kotanya, saudara. Ketika pernah di pinggiran di kota Yeriko, itu istilahnya tembok itu perbatasan. Ini benar-benar ini Israel, itu Yeriko. Punyanya Palestina itu saudaraku. Itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Makanya sampai hari ini orang Israel berkata, ini adalah tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Buat diapa-apain ngotot mereka. Bahwa sejarah membuktikan itu adalah milik mereka. Karena itu pemberian Tuhan mereka. Saudaraku, enggak mau saudaraku. Kami melihat itu bekasnya 6 meter tuh 2 kereta bisa bersimpangan. Coba saudara bayangkan, dulu belum ada bom nuklir, belum ada meriam, belum ada apa-apa. Mereka berperang hanya dengan lembing tombak itu saja, saudaraku. Tidak ada bom nuklir, tidak ada meriam, tidak ada dinamit, belum ditemukan. Bagaimana caranya orang Israel bisa masuk ke kota itu dan mengambil alih kota itu? Kalau bukan Tuhan, enggak bisa. 6 meter, bahkan dikatakan pasal 6 kalau saudara membacanya. Ketika saya membaca ini, saya merenungkannya, saya pusing kepala saya, saudaraku. Pusingnya kenapa? Karena firman Tuhan ini ngaploki daging saya, nempeleng saya. Ya ampun Tuhan, ya ampun, kepala saya sampai muter-muter saudara rasanya. Ketika saya membaca dan memikirkan ini, dikatakan pasal 6 ayat 1, pintu kota Yeriko itu sudah ditutup, bahkan ditutup rapat. Terus wong Israel tuh piye carane mlebu? Orang Yeriko tuh juga punya pahlawan-pahlawan perang, saudara. Mereka sudah ngerti di pengintian di tembok itu, raja mereka sudah tahu bahwa orang Israel hendak menyerang mereka dan mereka sudah mempersiapkan diri. Ditutup rapat gerbang itu. Tidak ada kesempatan untuk orang Israel mengambil alih kota itu. Ketika saat-saat seperti itu, ini adalah titik balik. Tahukah saudara, kita mengalami masa-masa yang mungkin sulit. Tahun 2024 dan 2025 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara. Tapi ketika saudara dan saya menangkap firman Tuhan pagi hari ini adalah titik balik di mana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Memang yang di depan kita itu tembok yang lebarnya 6 meter. Gak mungkin bisa tak tembus. Gak mungkin aku bisa masuk ke sana. Gak mungkin aku bisa merebutnya. Gak mungkin aku bisa menguasainya. Gak mungkin, semua kata gak mungkin tuh muncul. Gak mungkin ini bisa pulih. Gak mungkin ini bisa
kembali baik. Gak mungkin. Itu merupakan tembok Yeriko yang dipaparkan kepada kita sekarang ini. Tahun ini di depan kita itu. Kita melihat tembok Yeriko yang begitu kuat. Tapi dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya mengikuti instruksi daripada Tuhan. Daripada firman-Nya yang hidup. Maka tembok itu akan jebol. Saudara, gak peduli. Kalau engkau tidak mengikuti instruksi, kau akan mati. Katakan di sini, mereka berhenti sampai di Gilgal. Yordan terbelah, saudara. Bagaimana caranya Tuhan membelah Yordan? Beda dengan Musa. Pada waktu Laut Merah itu, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tuhan, baik, ulurkan tongkat itu ke Laut Merah, Laut Teberau. Dan Musa menyentuhkan tongkat itu di Laut Teberau. Maka laut itu terbelah menjadi dua. Di Yosua beda. Tuhan kasih instruksi. Yosua, nah ini titik baliknya. Dengarkan baik-baik. Yosua, panggil seluruh imam. Tabut perjanjian, angkat. Para imam itu harus berjalan di depan. Dan ketika kaki para imam itu masuk di sungai itu, maka aku akan membuat sesuatu yang ajaib. Jadi tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Di dalam tabut itu ada tongkat Harun, ada loh batu, dan ada semangkok mana. Isinya 3 hal ini di dalam tabut. Ini dilapisi dengan emas. Gak ada yang boleh menyentuh tabut ini kecuali imam. Nyentuh, mati. Tapi ya caranya mati bola, mati karpe dewe. Waktu itu Daud, zamannya Daud. Jadi sekian ratus tahun setelah Musa. Tabut perjanjian mau dibawa kembali ke Yerusalem dari Filistin. Sebab di mana tabut ini ada, di situ ada berkat. Nah, yang diberkati wong Filistin karena tabut itu ada di Filistin. Daud berpikir, loh kok enak men wong itu punyanya orang Israel. Ayo kita bawa kembali ke Israel supaya Israel diberkati Tuhan. Karena di mana ada tabut, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan karena dia berhadirat melalui tabut itu. Diusungnya tabut itu. Cuman Daud tidak memakai caranya Tuhan. Dia pikir dia menginginkan tabut itu lebih indah lagi. Kalau ditaruh di kereta kencana yang berlapis emas. Ditaruhnya tabut itu di situ oleh para imam. Maksudnya ini tabut perjanjian mau dibawa supaya lebih cepat dan praktis dan lebih mulia. Kalau tabut ditaruh di kereta kencana raja, maka bukankah itu lebih mulia? Karpe Daud. Karpe Tuhan itu beda, saudara. Nah ini sing saya tuh pusing untuk mengerti karpe Tuhan. Jujur saudara, saya pusing untuk mengerti karpe Tuhan. Gak mudeng seringkali. Tapi saya harus menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Saya tahu persis itu. Sekalipun itu gak masuk akal di pikiran saya. Daud, kereta itu mulai jalan ketika dilihat roda kereta itu agak miring. Ada salah satu pasukannya, kepala pasukannya Daud tuh pengen menyelamatkan. Menurut saudara, salah apa benar? Kalau pengen menyelamatkan supaya tabut ini tidak guling. Salah apa benar? Halo? Halo? Mbok tolong dijawab toh. Halo saudara? Benar kan? Menurutmu, menurut Gusti Allah salah weh. Biayaan Tuhan ngomong gitu, coba tak pikirkan. Menurut kita benar, menurut Tuhan biayaan kamu. Kamu tidak menghormati aku. Taweng. Apa enggak pusing saudara? Ketika usahamu menyentuh tabut itu, plak, putus nyawanya. Daud ketakutan, wow. Ada apa ini? Dan Daud hari itu juga dia berkata, aku salah. Para imam, ambil itu, angkat di bahu mereka.
Karena memang tabut itu tidak boleh ditaruh di kereta, tapi diangkat, dipanggul. Itu penghormatan. Dan ini Tuhan yang sudah kasih tahu. Gak ada ceritanya tabut perjanjian Allah digeledek. Gak ada. Mobil Rolls Royce pun gak bisa ditaruh tabut perjanjian di situ. Saya supirnya mati, nabrak itu saudaraku. Terus orang-orang mau nulungi, mati kabeh di situ saudaraku. Ini caranya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mereka berhenti sampai di Gilgal. Gilgal itu merupakan satu tempat, yaitu di mana menjadi tempat perjanjian. Dikatakan kalau di sini namanya Gilgal itu ya, hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir. Itu arti Gilgal. Jadi Tuhan sudah membuang semua dosa-dosa, membuang semua kesalahan. Itu mereka sampai di Gilgal. Tuhan sudah memutus rantainya. Mulai hari ini kamu tidak lagi dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tetapi sejak kamu menyeberangi Yordan, maka tabut perjanjiankulah yang memimpin hidupmu. Tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan, tentang keberadaan Tuhan yang harus disembah dan ditinggikan. Makanya tidak sembarang orang pada waktu itu boleh mengangkat tabut perjanjian. Sak sugi-sugi wong, sak mentereng-menterengnya orang. Kalau dia bukan imam menyentuh tabut itu mati. Ini panglimanya Daud loh mati. Daud keweden. Oh, panglima aku mati lah, aku mati terus rakyatnya siapa? Saudaraku. Nah, ini adalah tempat Gilgal itu di mana orang Israel mulai diubah oleh Tuhan. Yang dulunya mereka selalu melihat mana tiap pagi datang. Terus mereka dipimpin oleh tiang awan. Mata mereka melihat, mereka hidup dengan melihat. Mereka hidup dengan apa yang mereka lihat, bukan karena percaya. Makanya ketika air habis, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka kehabisan, mereka penginkan daging. Mereka ngomel sama Musa, Musa enak di Mesir. Mesir itu ada daging, di sini enggak ada. Tuhan berikan burung puyuh, sampai gigi mereka sakit makan daging. Saudaraku, mereka berjalan dengan melihat. Maksudnya ini gambaran saudaraku buat kita semuanya. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita membuka bersama-sama. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tuhan ingin mengubah orang Israel untuk mulai hidup dengan percaya. Bukan hidup dengan apa yang kita lihat. Demikian juga hidup kita. Sejak itu Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya. Supaya kita percaya kepada Tuhan Allah. Dengan segenap hati kita. Kita bukan hidup karena melihat. Sampai Rasul Paulus berkata, kita hidup bukan karena kita melihat, tetapi karena kita percaya. Kalau sekarang yang saudara lihat, situasi kondisinya enggak karu-karuan, enggak baik, enggak menjanjikan, bahkan jalannya buntu, tertutup rapat, dengar baik-baik. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ayo saudara. Saya mengajak seluruh jemaat hidup karena percaya. Kalau kita hidup karena percaya, engkau tidak memberi kesempatan kepada dagingmu untuk bekerja dan menguasai hidupmu. Orang yang hidup dalam daging adalah orang yang hidup karena melihat, bukan karena percaya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Orang yang hidup karena melihat, dia akan habis. Karena apa yang kita bisa kita lihat itu sekejap saja bisa habis. Sejak itu dikatakan di dalam ayat ini, mana itu berhenti. Loh kok bisa Bu Ella, kenapa? Oh Tuhan itu tidak mengasihi. No, Tuhan ingin mengajarkan. Dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Bahwa mereka memakan hasil tanah yang diberkati Tuhan. Jadi apa yang saudara kerjakan, Tuhan bisa memberkatinya. Kalau kita hidup dengan iman. Apapun. Walah wong kula niki namung dodolan ning pinggir rata no. Piye carane? Apa iso aku cukup? Saya tanya, Pak Jolun diberkati Tuhan enggak? Diberkati toh? Cukup toh? Saudaraku. Lah tapi kan enggak bisa beli Mercy. Ora sah tuku Mercy Pak Jolun.
pajaknya larang. Coba kalau Pak Jolun harus beli Mercy, pajaknya ben tahun itu sepeda motor siji lho Pak. Apa Raiman? Mikir toh. Terus gantine oli, gak iso ning bengkel biasa. Oh itu digital loh. Mercy itu, semuanya sistem digital. Entek Pak, duitnya. Ya itu biar aja buat orang-orang yang kaya. Gak apa-apa, naik Mercy. Coba perhatikan. Mereka hidup dengan hasil tanah yang diberkati Tuhan. Dan ketika saya merenungkan ini Tuhan ngomong sama saya. Ngomong ya ke umatku. Bahwa apa yang mereka kerjakan akan aku berkati. Tapi kalau mereka gak kerja, terus apa yang tak berkati? Apapun yang mereka kerjakan, asal mereka hidup dengan iman. Aku akan membuat perbedaan di tahun ini. Saya kaget saudara. Saya merenungkan ini mikirkan. Oh Tuhan ini aku ramudeng loh Tuhan. Kuncinya biarlah hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tabut itu harus memimpin kita. Tuhan itu harus memimpin hidup saudara dan saya. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, saudara dan saya kesasar. Saudaraku, saya barusan tadi pagi, persis sebelum doa. Jadi sekarang sebelum ibadah akan ada doa bersama dengan para pelayan. Saudara mau menikmati penyembahan, kenapa 2 minggu ini lebih ringan ibadahnya? Karena kita sudah memulai awal tahun baru, kita mau mulai sesuatu yang baru, kita minta hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Karena kehadiran Yesus, kehadiran Allah itu adalah segala-galanya. Saya dapat WA dari teman saya yang melayani di Amerika. Saudara, saya kaget. Dia nggak tahu dia yang ngerekam atau bagaimana, karena dia sudah dapat green card di sana. Banyak orang memimpikan sesuatu yang indah. Dan ini sebenarnya menjadi impian bagi orang di seluruh dunia. Memimpikan untuk tinggal di sana. Karena itu satu kota yang luar biasa, yang bagus, yang mapan, wis pokoknya madep, mantep, melu donyo. Bukan melu Yesus loh ya, madep, mantep, melu donyo. Saudaraku, itu kota impian semua orang. Tua, muda, pengusaha, orang desa pun lek delok mesti ngomong, wah enak ya neng kono. Saudara, wah seandainya aku hidup di sana. Itu menjadi impian bagi semua orang. Saya mau bukakan video ini supaya kita tahu bahwa Yosua pasal 5 itu benar-benar masih terjadi sampai hari ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia berdaulat atas alam semesta. Ketika saya melihat itu saya berkata, ya ampun Tuhan. Ini tentang tabut. Ini yang mengangkatnya para imam loh saudara. Gak boleh itu orang biasa. Nah, kita lihat kehadiran. Ini di Salot Emas Murni. Tabut itu dipanggul, dipikul gitu saudaraku ya. Nah, itu adalah tabut perjanjian. Di mana tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ketika tabut itu kehadiran Tuhan itu dihormati, di situ ada mujizat. Di situ ada pertolongan. Perhatikan saja dalam hidupmu. Setiap hari di mana kita menghormati Tuhan, di situ ada pertolongan. Di situ ada mujizat. Di situ ada pemulihan. Saudaraku, itu sudah pasti janji Tuhan. Karena kita meninggikan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Bagaimana?
pelayanan yang pertama yang kita lakukan adalah menghormati dia. Jangan taruh tabut di geledekan. Jangan taruh tabut di pojokan. Taruhlah Tuhan di tempat yang utama, di depan. Karena dialah yang memimpin hidup saudara dan saya. Kekuatanmu terbatas, akalmu terbatas. Ketika tabut ini dipanggul oleh para imam dan kaki mereka melangkah ke sungai Yordan, maka air Yordan itu terpecah menjadi dua. Dan orang Israel, mereka bisa berjalan. Tabut itu tetap ada di tengah sungai Yordan. Sampai orang Israel keluar semuanya dari sungai Yordan. Maka para imam baru mengangkat tabut itu untuk keluar dari sungai Yordan. Dan ketika kaki para imam melangkah keluar, maka air sungai Yordan itu kembali menjadi satu. Dengar baik-baik. Tahun 2025 adalah tahun di mana saudara dan saya harus menaruh Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Senggol kanan kiri. Taruh Tuhan yang utama. Maka hidupmu berubah. Sekalipun di depanmu ada sungai yang tidak terseberangi. Di depanmu ada lagi setelah sungai. Buela. Baru selesai satu, sungai itu terbelah. Sekarang kok di depanku ada tembok. Kok temboknya gede banget. Aku enggak kuat dan enggak bisa dengar baik-baik. Saudara bisa membaca di pasal 6. Bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Yosua. Yosua, kelilingi Yeriko. Saudara, kota Yeriko tuh saya lupa berapa kilometer muter kota itu. Itu kota loh saudara. Ngawi kotanya diputeri sakpiro. Ini lebih besar daripada Ngawi. Saudaraku, sehari sekali. Pada hari ke-7, maka harus 7 kali. Ini perintah Tuhan itu kadang-kadang gak masuk akal. Pada waktu kamu mengelilingi sehari, habis itu kamu istirahat di perkemahan. Dan aku perintahkan mulut semuanya tutup mulut. Gak ada yang boleh ngomong selama 6 hari. Setiap berkeliling. Poso bisu saudara. Halo, ibu-ibu bisa enggak poso bisu? Yalah aku gini, aku tuh berat sekali. Iya tokono, rampung saudara. Tuhan ngomong tidak ada yang boleh bicara ketika mengelilingi kota itu. Yesus memberikan perintah itu dan mereka taat. Nanti pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. 7 kali saudara, berarti kudu cepat. Hari yang terakhir. Dan ketika yang ke-7 kali setelah itu, maka para imam, para pahlawan itu akan meniupkan nafiri yang panjang. Dan ketika nafiri itu ditiup dengan panjang, bersoraklah. Dan ketika kamu bersorak, aku akan membuat benteng itu runtuh. Ketika saudara dan saya bersorak memuji Tuhan dengan sepenuh hati, rontok semua beban masalah benteng yang menghadap, yang ada di depan kita. Cuman untuk bersorak dan nunggu dan mengelilingi kota itu 1 hari itu 7 kali. Soro itu saudaraku. Kesel itu ya. Mereka kesel enggak? Capek. Dan mereka harus diam. Mereka harus mentaati Tuhan. Dan ketika terakhir kali nafiri dibunyikan. Mereka bersorak dengan seluruh kekuatan. Dan tiba-tiba benteng yang 6 meter itu gergetek. Ambiar semua. Siapa yang mengerjakannya? Apakah mereka bawa linggis? Sampai linggisnya ceklek loh. Tembok ini ora jebol saudaraku. Ketika kekuatan saudara dan saya sudah enggak ada. Ketika saudara dan saya sudah enggak bisa apa-apa, dengar baik-baik. Itu bukan akhir. Tapi itu adalah titik balik di mana saudara dan saya akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika kita mendengar instruksi dan melakukan apa kata Tuhan. Bagaimana tabut itu harus kita taruh di depan. Silakan ini video terakhir. Kita akan lihat
baru saja terjadi. Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. Enjoy your journey in Sebuah beautiful kota yang menjadi California. impian semua orang. I can fix that. Hollywood ada di situ. Semua impian semua orang pengen hidup di situ, saudara. Ini Jakarta rene sambut putih, saudara. Nah, ini pada tanggal 7 terjadi, saudara. Lihat ini. Dihabiskan dengan api. Saya melihat shock, saudara. Itu punyanya konglomerat triliuner yang ada di situ. Habis semuanya. Saya bertanya kepada teman saya, piye kuwi kok koyok ngono? Wis ora ngerti aku. Lihat saudaraku. Ini yang seneng McDonald, entek ning kono. Lihat itu, rumah-rumah megah kayak gitu saudaraku. Sekarang ini seperti ini kota ini. Saya nggak ngerti lagi apa yang Tuhan mau. Lihat saudara, Amerika yang begitu canggih kenapa tidak bisa memadamkan segera? It's insane. Puing-puing terjadi seperti habis perang. Welcome to Los Angeles, California. Saudara perhatikan baik-baik, sebuah kota yang menjadi impian hampir seluruh orang di dunia ini. Los Angeles. Kebetulan teman saya ada di sana. Tapi dia terhindar. Pak Jonas yang pernah khotbah di sini, Pak Peter Manahutu. Saya baru tadi pagi Pak Peter kirim saya. Lihat ini, kota yang menjadi impian seluruh manusia. Kalau sudah berbicara Hollywood, semua orang pengen itu. Betapa tenarnya itu di sana. Tapi dengar baik-baik. Mungkin orang berkata itu hukuman Tuhan karena dosa di sana sudah enggak karu-karuan. Tapi bagi saya berkata itu kasih Tuhan. Untuk menyadarkan manusia. Bayangkan, di sana homoseks. Seks bebas. Gereja harus menerima pernikahan sesama jenis. Pelecehan seksual di sana, orang sudah enggak butuh Tuhan. Mereka tertawa kalau ada orang berbicara tentang Tuhan. Seperti Sodom dan Gomora. Ketika saya melihat itu saya nangis, saya berkata, Tuhan, masihkah manusia mengeraskan hati? Adakah di jemaat di tempat ini juga ada yang mengeraskan hati? Dan engkau menunggu Tuhan bertindak? Atau engkau sudah tidak mempercayai Tuhan tidak akan bisa menyentuh aku? Ketika perkataan itu keluar dari mulut kita, dari hati kita, tunggu dalam hitungan detik. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang besar. Dia berdaulat atas alam semesta. Kita sedang menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Itulah sebabnya hentikan, tinggalkan Mesir. Berhentilah, ayo mari kita mengalami titik balik di Gilgal. Tinggalkan keduniawian kita. Sekalipun kayaknya kita, kok aku soro ya, ngikut Tuhan, dengar baik-baik. Mujizat tersedia bagi kita setiap hari. Ketika kita menyangkali diri kita, memikul salib kita, di situ ada mujizat yang Tuhan sediakan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin air matamu sudah kering. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau mengambil keputusan untuk tetap menaruh Tuhan yang terutama. Saya percaya dia penyertaannya cukup untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Dia mengasihi kita.
Dia mengingatkan kita. Jangan bermain dosa. Jangan bermain api. Kita berdiri, kita sembah Tuhan. Saudara yang rindu bahwa hidupmu penuh dengan pertolongan Tuhan dan mujizat. Saya ingin mengajak saudara untuk berkata, Tuhan, hari ini adalah titik balikku, aku akan menjadikan Engkau nomor 1 dalam hidupku. Jadikan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Semua akan berlalu saudara. Kota yang menjadi impian, kota yang di mana itu gemah, ripah, loh jinawi katanya manusia. Dalam hitungan jam habis. Saya tidak tahu secanggih apa Amerika seharusnya bisa menolong. Saya berkata kepada Tuhan, tolong Tuhan, jangan itu terjadi di Indonesia. Selama masih ada hati yang mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjerit kepada Tuhan. Saya tahu penyertaannya cukup untuk kita. Kita berdoa supaya pertobatan itu terjadi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang mengalami itu benar-benar syok loh saudara. Mereka bisa stres, mereka bisa depresi. Kita berdoa supaya Tuhan mengadakan pemulihan di sana. Mari kita ambil keputusan untuk menaruh Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Karena kita manusia yang lemah. Saudara, kita gak bisa apa-apa. Di depan kita ada tembok yang lebar sekali. Mungkin ada sungai yang tak terlewati, tak terseberangi menurut kita. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita menaruh Yesus itu ada nomor 1 dalam hidup kita. Apapun di depan kita, kita akan melewatinya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Izinkan Tuhan memprosesmu. Izinkan dagingmu berteriak ketika engkau kesakitan dagingmu. Rasanya gak kuat, ngomong saja Tuhan aku mau kok. Sakit aku akan alami, gak apa-apa Tuhan. Tapi tolong aku, beri aku kekuatan. Dia akan memampukan saudara dan saya. Mari mulai hari ini, taruh Yesus yang terutama dalam hidupmu. Tuhan, Hamba sampaikan apa yang menjadi pesanmu kepada umatmu pagi hari ini. Roh Kudus engkau bergerak, engkau berbicara, engkau menyentuh hati kami. Bukan sekedar menyentuh, tolonglah kami yang sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Ketika hati kami berkata, ini aku Tuhan, pegang tangan kami. Saudara, engkau yang menghadapi hal-hal yang tidak terselami. Engkau yang berkata, aku tidak mampu. Saya gak ngerti itu masalah apa saja. Mungkin bisa keluarga, mungkin saya kesehatan, bisa ekonomi. Mari bersama dengan saya menguatkan hati kita. Untuk kita tidak kecut hati dan kita tidak tawar hati. Tapi kita menguatkan kepercayaan kita. Untuk kita hidup dengan percaya. Bukan karena melihat. Yang aku tahu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Kau bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Bersama dengan saya dan berkata, ini aku Tuhan. Tolong aku. Ketika engkau mengangkat tangan, menengadahkan tanganmu ke surga. Itu dengan kesadaran bahwa kita mau menaruh Tuhan dalam hidup kita yang terutama. Untuk kita layani, untuk kita sembah Dia. Setiap tangan yang ditengadahkan. Ada sebenarnya banyak yang sudah tidak punya kekuatan seperti hambamu. Tapi mari Tuhan, mari. Firman-Mu berkata ketika kami menaruh Engkau di depan nomor 1 dalam hidup kami. Maka kuat
kuasa hadirat-Mu memulihkan kami, menguatkan tangan yang lemah, memberikan kekuatan kepada kaki yang goyah. Oh Tuhan, tolong Tuhan, pegang setiap kami yang mungkin kami sudah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Tapi bagi hari ini, ketika kami hidup karena percaya dan kami mau berbalik, maka hadirat-Mu itu memulihkan. Hadirat-Mu itu menyelesaikan. Hadirat-Mu itu menyembuhkan. Hadirat-Mu itu memberkati. Hadirat-Mu itu membuat kami aman. Hadirat-Mu itu membuat kami kuat kembali. Hadirat-Mu memberi pengharapan yang baru. Kami sedang menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Pegang tangan kami, pegang hati kami Tuhan. Oh Yesus, Yesusku, Yesusku. Kirala baralaya si, kirala baralaya se. Tuhan, penuhi kami, penuhi dengan hidup-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Jadikan keinginan kami semua yang pagi hari ini hadir, yang terutama adalah keinginan untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Karena ketika kami berjumpa dengan-Mu, dosa kami akan rontok, penyakit kami disembuhkan, pintu yang tertutup akan terbuka. Oh Yesus Tuhan, buat kami mengerti ini. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu kami rasakan. Sekarang ketika tangan hamba-Mu menumpangkan kepada minyak-minyak ini, biarlah pengurapan-Mu turun di dalam nama Yesus Kristus. Minyak ini adalah menjadi minyak yang diurapi oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami melihat, kami merasakan kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih setia-Mu turun sehingga kami tahu Tuhan, ketika minyak ini dioleskan, penyakit akan disembuhkan. Amen. Kekuatan baru akan turun dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, buat kami semua hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Kuasa-Mu turun atas hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Aku melepaskan pengurapan ini untuk turun sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu mengalir kepada kami semuanya. Kau buat hati kami berbalik, Kau buat hati kami Tuhan mengasihi Engkau di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Tuhan mengingatkan saya, apabila hati seorang berbalik, maka selubung yang menutup mata orang itu diambil. Dan Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia bisa memerdekakan ekonomi kita.
Dia bisa memerdekakan kesehatan kita. Dia bisa memerdekakan keluarga kita. Dia bisa memerdekakan seluruh beban berat yang sedang kita alami. Tapi dia inginkan hati yang berbalik. Hati yang berkata, ini aku Tuhan. Itu tidak dipandang hina, kata Tuhan. Dan dia sangat-sangat menghormati hati yang berbalik. Kalau pagi hari ini kita berkata, tolong aku, ini aku Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan aku jadikan putih seperti salju, kata Tuhan. Pengurapanmu terus mengalir kepada umatmu. Membebaskan kami. Sehingga kami tahun ini, kami akan hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Mungkin sekeliling kami redup, sekeliling kami gelap. Tapi terang yang ada pada kami justru akan semakin bersinar. Amin. Kekuatanmu, mujizatmu, double porsi akan terjadi melalui gereja ini. Melalui hidup kami yang mengasihi Tuhan. Yang menaruh Tuhan yang utama dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati katakan dengan segenap hatimu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Shalom Jemaat El-Shaddai yang dikasih. Berikut kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El-Shaddai Youth hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El-Shaddai Kids sesi 1 dan 2 di Aula Pnia. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 pukul 7 pagi, sesi kedua pukul 4 sore. Doa puasa awal tahun akan diadakan tanggal 13 sampai 18 Januari. Berikut jadwal doa puasa. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi mulai besok pagi kita akan merendahkan diri kepada Tuhan. Kadang kita tidak kuat, saudara ya, menghadapi masalah. Kadang kita tidak tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Kadang kita berpikir kok jalannya Tuhan ruwet ya. Jalannya soro banget, aku enggak kuat. Akhirnya memancing kita untuk merespon kepada daging kita. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang harus dilawan dengan doa dan puasa. Mulai besok, seluruh jemaat El-Shaddai akan mengambil keputusan untuk berdoa puasa. Ya, jadi saudara tadi lihat tayangannya, setiap jam 9 pagi ada doa di sini. Jadi bagi yang punya waktu longgar silahkan datang untuk berdoa dengan kami staf pengembalaan. Dan sore harinya jam 6, maka dari hari Senin akan ada kelompok-kelompok doa tadi ya yang sudah dituliskan. Besok Senin itu Maranatha dan LOJ. Saudara bisa menghubungi PKS masing-masing. Ya, mari kita percaya
melalui doa ini ada terobosan baru. Ada pertolongan Allah. Kalau toh masalah kita belum selesai, minim saudara dan saya diberi kekuatan. Itu ajaibnya Tuhan. Karena ada masalah yang belum selesai kadang. Saudara, saya juga menghadapinya dan belum selesai, tapi saya tahu kekuatan Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi itu. Dan satu ketika kalau kita harus mendengar suara nafiri, maka kita bersorak karena kemenangan ada pada kita. Ya, jadi tolong ya yang anak-anak muda, mulai nanti malam. Jadi tidak ada sahur ya, besok pagi jam 4 bangun atau setengah 4 kita sahur, enggak. Mulai nanti malam sampai besok sekuatnya. Kalau saudara berkata, aduh asam lambung Bu Ella, nah, ya sudah minum anget-anget sedikit ya. Terus mungkin diganjel tempe sitok, ojo sak piring, 1 ya. Atau sak cuil begitu. Saya percaya kok mujizat pasti terjadi kok. Saudara mesti bisa kok melakukannya. Ya, pasti bisa. Yang waduh Bu Ella saya harus minum obat. Ya minum obat saja kalau memang harus. Disertai dengan sak cuil pisang goreng. Terus tetap saja. Saya percaya kok Tuhan itu luar biasa. Saya juga harus minum obat setiap hari sekali. Tapi saya nanti akan minum ketika saya mau berbuka puasa. Enggak masalah. Ada saja jalannya Tuhan. Mari saudara, tahun 2025 ini kita harus hidup dengan iman. Bukan karena melihat. Kita sudah melihat tanggal 7 kemarin. Kota Pilase di di LA itu. Di mana semua kaum borjuis sudah ada di situ, saudaraku, rumahnya. Dan tiba-tiba hilang. Itu syok loh saudara. Sekalipun wong sugih tetap syok loh saudara. Kita berdoa supaya tidak ada yang stres. Tetapi yang ada hati yang berbalik dan mencari Tuhan. Ya. Jangan lupa ya, mulai nanti malam ya. Besok, jangan sampai besok ternyata besok ada yang ke pasar, sarapan di pasar. Terus ditanya, lu gak puasa? Lali bener Pak Timur ngomong, Pak Timur yuk ke pasar. Jadi nanti ada Pak Timur yang melihat siapa ini, ada yang duduk di sini makan sego pecel letok ya. Gak apa-apa beli pecel sama letok tapi untuk sore nanti. Kan begitu ya. Sorenya, untuk sorenya. Jam 4 kita sama-sama melakukan. Saya ingat ketika anak-anak praktek ada di sini itu dari Tawangmangu atau dari mana itu. Pokoknya praktek di sini, pokoknya mulai jam 2:30 dia sudah duduk di pinggir jendela karena dulu di sini. Dia duduk di jendela dan lihat jam. Dan bilang kepada saya, Tante kenapa jamnya kok enggak jalan-jalan ya? Kok enggak muter-muter dari tadi? Saya tanya, kamu sudah lapar? Iya Tante, sudah melilit-melilit saudaraku. Tapi mereka berjuang. Ya. Wah saya pingsan nanti kalau. Enggak orang ada yang pingsan. Pingsan itu karena jatuh cinta beda lagi ya. Nah, beda lagi. Kita akan nekat saudara. Mari kita nekat. Singgol kanan kiri. Kita sepakat melakukan ya. Ya, kita melakukannya. Pak Bambang hari ini siang nanti Pak Bambang akan pulang. Kita akan berdoa buat Ibu Hana ada di Atin. Pak Sadini juga sakit. Bu Ati, Pak Cahyo, Bu Sari. Banyak yang sakit ini ya. Tapi kita akan bersepakat berdoa buat mereka. Mari kita berdiri, bawa persembahanmu kepada Tuhan. Nanti tolong setelah nyanyian selesai, saudara yang menaruh ini bisa diambil ya. Tapi saya enggak ndeleh ya John Jibuk ya. Nanti saya tanya, Bu Ella punya saya kok enggak ada. Lah itu saya bingung. Saudara ya. Yuk kita panggil berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Sekarang di tangan kami ada persembahan. Ialah persembahan ini memperlebar kerajaan-Mu. Buat kami melakukannya dengan sukacita
Karena kami tahu apa yang kami tabur pasti kami tuai. Gak mungkin Tuhan benih itu mati. Karena ini benih kami lakukan dengan sukacita. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur Engkau masih berfirman sampai pagi hari ini. Bahkan Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Supaya kami bisa melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Dunia akan berlalu. Dalam sekejap mata kami sudah melihat bagaimana sebuah kota bisa habis, Tuhan. Padahal mereka membangunnya puluhan tahun. Sekarang kami berdoa, biarlah pertobatan, hujan pertobatan itu turun atas LA. Jamah mereka untuk mulai melihat bahwa apa yang kami pegang itu tidak bisa kami andalkan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan. Karena semua akan berlalu. Firman-Mu itu tinggal tetap. Sekarang kami percaya, kami mengalami titik balik hari ini. Karena kami tahu yang memimpin kami adalah Tuhan yang hidup. Amen. Tuhan yang besar, Tuhan yang menjamin janjinya bagi kami. Kami mau tengadahkan tangan kami untuk terima berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Renungkan firman Allah yang kau dengar pagi hari ini. Lakukan itu dalam hidupmu. Maka kuasa firman akan menjamin hidupmu dan hidupku. Diberkati keluargamu. Diberkati usahamu. Diberkati sawah ladang ternakmu. Tokomu, pekerjaanmu. Diberkati oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini anak-anak kita akan dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan turun atasmu. Sehingga kita menjadi saksi. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami mau bawa pulang kuasa firman Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu Damai dan penyertaan-Mu Bapak, kami bersyukur pagi hari ini karena kami tetap menikmati sukacita-Mu, firman-Mu yang akan menghidupkan iman kami sehingga kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.